Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai, saya Vida dari PT Mikonos. PT Mikonos adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang instrumentasi dan pengadaan alat laboratorium. Kami adalah produsen dari kamera mikroskop OptiLab dan mikroskop Iris. Untuk informasi produk yang lebih lengkap, Bapak dan Ibu bisa mengakses di website kami di www.mikonos.co.id. Kami juga menyediakan layanan servis dan kalibrasi alat-alat laboratorium. Untuk informasi yang lebih lengkap, silahkan kontak kami bisa melalui telepon di layar atau melalui email ke email info@mikonos.co.id. Masih dalam rangka mengikuti himbauan pemerintah untuk jaga jarak dan tetap di rumah, hari ini kami mempersembahkan program edukasi selanjutnya, yaitu Mikonos EduLive yang ketiga. Buat yang belum tahu dan baru bergabung, Mikonos EduLive ini akan tayang 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis jam 1 sampai jam 2 siang di portal YouTube kami @info_mikonos. Sebelumnya, jangan lupa untuk registrasi di website kami www.mikonos.co.id/new/seminar maksimal 30 menit sebelum acara dimulai, karena link hanya akan berlaku selama 30 menit setelah pendaftaran. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap terkait alat-alat yang biasa digunakan di laboratorium, sehingga Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa tetap produktif dan mendapat ilmu selama di rumah. Setiap pertemuan akan kami berikan materi yang berbeda-beda. Materi pada hari ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, masih mengenai mikroskop. Kemarin kita sudah belajar untuk maintenance bagian optik dan mekanik dari mikroskop. Hari ini kita akan melanjutkannya dengan memperbaiki bagian elektrik atau kelistrikan dari mikroskop. Dan yang tak kalah menariknya, selain kami memberikan pelatihan secara gratis, kami juga akan memberikan pulsa gratis bagi masing-masing 5 orang, yaitu sebesar Rp20.000. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa disampaikan melalui komentar. Nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita mulai materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai pengecekan dan maintenance elektrikal pada mikroskop. Nah, mikroskop sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali, entah dari segi fungsi, perbesaran, maupun pencahayaan. Semula mikroskop hanya menggunakan pantulan cermin untuk pencahayaan. Kemudian mulai berkembang, akhirnya menggunakan lampu pijar atau listrik, hingga sinar elektron seperti sekarang ini. Saat ini, pencahayaan mikroskop yang paling umum ditemui adalah menggunakan aliran listrik dengan sumber cahaya dari lampu halogen. Kita akan menggunakan mikroskop biologikal binokuler untuk contoh perbaikan pada siang hari ini, karena mikroskop binokuler kami anggap sudah standar dan lebih umum digunakan untuk kegiatan penelitian maupun pembelajaran. Kelistrikan mikroskop ini biasanya voltase atau tegangan pada mikroskopnya bermacam-macam. Untuk mikroskop tahun produksi di bawah 90-an, tahun 1990-an, biasanya masih menggunakan tegangan AC langsung dari PLN. Sementara untuk mikroskop yang modern sudah menggunakan tegangan yang relatif berukuran rendah. Untuk spare part, lampu mikroskop yang seri lama saat ini sudah tidak ada di pasaran, sehingga kalau Bapak Ibu masih menggunakan mikroskop seri yang lama dan bermasalah pada bagian kelistrikan, kemungkinan akan sangat sulit untuk perbaikan kembali. Karena lampu yang biasa digunakan adalah bulb khusus, lampu jenis khusus. Nah, biasanya itu setiap mikroskop mempunyai tegangan, ukuran, bentuk lampu yang berbeda-beda, sehingga sangat sulit mendapatkan spare part-nya. Nah, ini ada salah satu contoh lampu mikroskop seri yang lama, bisa saya tampilkan di sini. Nah, ini adalah beberapa contoh lampu seri untuk mikroskop yang lama. Nah, lampu-lampu ini di pasaran sangat sulit didapatkan. Terakhir kami
ada servis mikroskop untuk mikroskop seri lama ini, kami akhirnya membelikan lampu dari Cina langsung. Cuman karena terkendala harga pengiriman yang mahal, beberapa project di cancel karena memang untuk mendapatkan lampu seri ini sangat susah. Selanjutnya, untuk mikroskop modern sudah didesain supaya lebih mudah untuk proses perawatan dan maintenance. Untuk bagian elektrikal sendiri, mikroskop modern sudah menggunakan voltase yang relatif lebih rendah. Biasanya berkisar 6 volt sampai sekitar 6 volt, kemudian dengan daya 20 sampai 30 watt. Dengan lampu halogen yang berbentuk kacang, berbeda dengan yang tadi. Nah, kelebihan lampu ini selain mudah didapat, daya listriknya juga lebih rendah, serta mikroskop tidak sepanas ketika kita menggunakan mikroskop yang masih lama tadi. Kemudian untuk pelepasan dan pemasangannya pun lebih mudah karena mikroskop yang menggunakan lampu jenis ini biasanya sudah didesain agar bisa diganti tanpa harus membongkar bagian dari kelistrikan mikroskop. Biasanya cukup dengan membuka katup lampu pada bagian bawah mikroskop. Nanti akan kita coba bersama-sama kita coba bagaimana cara mengganti bohlam mikroskop untuk seri modern ini dengan cara yang baik dan benar. Kemudian, namun untuk saat ini karena beberapa pabrikan sudah mulai meninggalkan teknologi kelistrikan dengan lampu halogen dan sudah berganti dengan LED, spare part untuk jenis lampu modern ini pun di beberapa tempat harganya mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, dan beberapa tempat yang dulu menjadi langganan kami sudah mempunyai stok tinggal sedikit. Nah, ini adalah salah satu contoh lampu halogen yang pada mikroskop modern atau mikroskop yang sekarang ini lebih sering kita temui. Bentuknya seperti ini. Untuk nama umumnya kita biasa menyebut lampu halogen kacang. Nah, nanti ada merek, banyak sekali merek, ada Philips, ada Hanox, ada segala macam. Nanti bisa disesuaikan dengan mikroskop pada tempat Bapak dan Ibu. Kemudian untuk tegangannya juga kita harus selalu menyamakan berapa tegangan yang sesuai untuk kebutuhan mikroskop di tempat Bapak dan Ibu semuanya. Baik, saya lanjutkan. Setelah tadi kita melihat lampu halogen, nah, perkembangan elektrikal pada mikroskop yang paling baru saat ini adalah menggunakan lampu jenis LED. Nah, beberapa produsen mikroskop seperti Olympus, Nikon, dan produsen-produsen lain dari Cina juga sudah mulai menggunakan lampu jenis LED ini. Nah, lampu ini biasanya menggunakan voltase yang sangat kecil, sekitar 3 volt dengan daya hanya 0,5 watt. Dibanding dengan lampu halogen, lampu LED memang mempunyai banyak sekali kelebihan. Di antaranya adalah yang pertama, adalah daya mohon maaf untuk jaringan kami yang masih bermasalah. Saya lanjutkan untuk materi yang tadi. Sebelumnya saya ulangi. Tadi kalau tidak salah baru sampai kelebihan dan kekurangan lampu LED. Saya jelaskan pada awal, yaitu untuk kelebihan dari lampu LED ini bisa dilihat di sini. Yaitu ya daya rendah dan hemat energi. Kemudian umur lampu lebih panjang dan awet. Selain itu tidak panas. Kemudian cahaya yang dihasilkan itu berwarna putih sehingga hasil pengamatan akan lebih maksimal. Kemudian tidak mengandung UV yang berbahaya bagi mata kita. Karena pada beberapa lampu halogen itu masih ada kandungan UV yang sebenarnya agak berbahaya buat mata kita. Kemudian untuk kekurangan dari lampu LED ini, yang pertama adalah penggantian spare part yang tidak semudah pada penggantian pada lampu halogen. Jadi kalau pada lampu halogen, sama seperti tadi yang sudah kita bilang,
Kita tinggal membuka katup pada bagian bawah mikroskop, kemudian kita bisa replace. Sementara untuk penggunaan pada lampu yang LED ini, biasanya kita harus membuka komponen pada bagian bawah mikroskop dahulu. Kemudian spare part lampu yang ada biasanya hanya bisa didapat pada produsen mikroskop. Jadi kalau kita menggunakan lampu, misalnya menggunakan mikroskop jenis X22 dari Olympus yang sudah menggunakan LED, ketika ada kerusakan kita juga harus menghubungi after sales-nya di Olympus, karena memang hanya Olympus yang menyediakan spare part-nya. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah harga spare part-nya relatif lebih mahal dibanding dengan lampu halogen. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu gambar atau perbedaan menggunakan lampu halogen dan lampu LED. Di gambar yang tampak di layar itu adalah salah satu contoh gambar yang menggunakan lampu LED sebagai penerangan di mikroskop. Nah, biasanya cahayanya lebih cerah, kemudian backgroundnya putih, lebih bersih, sehingga untuk warna-warna yang tampil di layar itu menyerupai warna asli dari objek yang kita lihat. Nah, untuk lebih jelas dalam perbandingan lampu antara lampu halogen dan lampu LED, di sini saya mempunyai daftar perbandingannya. Bisa kita lihat. Di sini ada beberapa lampu. Yang pertama lampu pijar biasa, kemudian lampu pijar halogen, kemudian ada lampu fluorescence atau neon. Yang keempat adalah lampu LED atau LED. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingannya mulai dari konsumsi dayanya, kemudian efisiensi atau lebih hematnya, kemudian untuk umur rata-rata dari lampu ini, selanjutnya ada harga lampunya sampai ke tagihan listrik yang bisa kita keluarkan untuk ketika kita menggunakan lampu-lampu yang tadi. Nah, untuk konsumsi daya dari lampu pijar biasa itu, untuk 100 watt, itu efisiensinya bisa dibilang rendah. Kemudian rata-rata umurnya itu sekitar 1000 jam saja. Harga lampunya memang termasuk murah, cuman tagihannya dia tinggi karena konsumsi dayanya dia besar. Kemudian untuk lampu pijar atau halogen, untuk 70 watt itu efisiensinya termasuk yang rendah, tidak terlalu terang. Kemudian umur rata-ratanya itu bisa mencapai 2500 jam. Kemudian harga lampunya termasuk yang murah. Kemudian untuk tagihan yang bisa dikenakan itu termasuk sedang. Selanjutnya ada menggunakan fluorescence atau neon. Untuk daya 20 watt itu efisiensinya itu termasuk yang sedang. Kemudian umur rata-ratanya sekitar 10.000 jam. Harga lampunya termasuk yang sedang. Kemudian untuk tagihannya dia lebih hemat. Yang terakhir adalah lampu LED dengan daya konsumsi hanya 12 watt. Efisiensinya termasuk yang tinggi. Jadi dia lebih terang. Dengan 12 watt kita sudah mendapat yang terang. Kemudian umur rata-ratanya itu bisa mencapai 50.000 jam. Untuk harga lampunya memang mahal, tapi tagihan listrik untuk penggunaan lampu LED ini bisa dibilang lebih murah dibanding dengan beberapa jenis lampu yang sebelumnya. Nah, ini juga berlaku di mikroskop. Jadi untuk mikroskop yang menggunakan lampu halogen dan LED, kurang lebih perbandingannya sama. Untuk LED nanti umurnya biasanya sekitar 50.000 jam. Dengan catatan, semua fungsi dan semua komponen pada board bagian elektrikal normal. Tidak ada kerusakan ataupun miss. Nah, setelah tadi kita mengetahui jenis-jenis dari lampu-lampu yang bisa digunakan di mikroskop, kita juga akan mengenal sedikit mengenai kerusakan-kerusakan yang sering timbul pada mikroskop elektrik. Nah,
Selain kerusakan pada bagian optik dan mekanik, kerusakan pada bagian kelistrikan juga sangat fatal, karena penggunaan mikroskop elektrik tergantung pada komponen kelistrikan. Jadi ketika komponen kelistrikan itu baik, maka nanti hasil pencahayaan yang dihasilkan juga akan baik, sehingga hasil yang kita lihat akan maksimal. Nah, kerusakan-kerusakan ini biasanya disebabkan karena satu, intensitas penggunaan yang sering. Jadi bisa satu mikroskop setiap hari dipakai dengan satu kali pemakaian dengan relatif waktu yang lama. Ketika ini dipakai terus-menerus, otomatis akan mengurangi masa atau umur dari lampu tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas mikroskop yang kurang bagus. Jadi memang untuk beberapa mikroskop yang bermerek biasanya lebih awet untuk kelistrikannya, karena memang penggunaan port atau komponen yang ada di kelistrikan mikroskop tersebut menggunakan kualitas yang bagus. Jadi biasanya untuk mikroskop seperti Olympus, kemudian merek-merek besar yang lainnya, komponen atau port dari kelistrikannya itu lebih besar, karena memang komponennya lebih banyak dan lebih bagus. Sementara untuk beberapa produk yang dari Cina itu hanya menggunakan rangkaian yang sederhana, lebih sederhana. Jadi biasanya untuk kelangsungan dari elektrik atau lampu dari mikroskop ini lebih lama yang bermerek daripada yang kurang bermerek. Kemudian yang ketiga, yaitu biasanya bisa disebabkan karena penggunaan lampu ketika kita mengganti tidak sesuai dengan spek mikroskop. Nah, seperti saya yang tadi bilang, bahwa di mikroskop yang modern ini biasanya menggunakan daya 6 volt yang 6 volt kemudian 20 sampai 30 watt. Nah, biasanya ada beberapa orang yang tidak terlalu mengerti. Jadi dia hanya menggunakan lampu yang sama tapi tidak memperhatikan berapa daya yang dibutuhkan. Jadi ada yang mikroskop memang dia melampirkan atau ada label di mikroskopnya bahwa mikroskop ini menggunakan daya sekian, menggunakan voltase sekian, tapi pada beberapa mikroskop yang murah itu tidak ada keterangan tersebut. Jadi kita memang harus pintar-pintar dalam melihat lampu yang digunakan di mikroskop kita sendiri. Nah, biasanya lampu yang kita gunakan di mikroskop, setiap lampu itu pasti ada keterangannya, hanya kita harus jeli dalam melihatnya. Jadi di lampu kacang yang tadi kita perlihatkan gambarnya, itu kalau kita terawang atau lihat dari dekat biasanya ada keterangannya, entah itu 6 volt 20 watt atau 6 volt 30 watt. Nah, ketika kita menggunakan mikroskop yang hanya 6 volt 20 watt, kemudian kita ganti menggunakan 6 volt 30 watt, mikroskop akan berfungsi normal karena masih 6 volt, hanya pada jangka waktu yang lama, karena kapasitas yang diharuskan adalah 20 watt, kita menggunakan 30 watt, itu akan lebih panas. Komponennya akan lebih panas, kemudian biasanya dinding-dinding atau dinding-dinding di bagian lampunya itu akan cepat panas dan cepat rusak. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kerusakan pada saat kita mengganti lampu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bisa dikarenakan karena SOP penggantian lampu yang tidak sesuai. Jadi untuk penggantian lampu mikroskop dengan lampu kacang tadi, seharusnya kita tidak boleh memegang langsung dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan tangan langsung seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan kain atau menggunakan tisu sebagai alas atau pengaman. Jadi setelah kita membuka bagian bawah mikroskop, ketika kita akan mengambilnya, selalu kita gunakan kain atau tisu untuk mengambil lampu yang ada di mikroskop. Nah, setelah diambil, ketika kita akan memasang pun kita harus menggunakan tisu atau kain. Saat kita mengambil yang baru, kita menggunakan tisu atau kain, baru kita pasangkan pada mikroskop. Karena kalau tidak, biasanya lampu itu akan menjadi berkabut, akan berwarna putih, sehingga tidak akan terang. Nah, selanjutnya bisa dikarenakan juga karena tegangan listrik di dalam ruangan atau di dalam gedung yang tidak stabil. Nah, hal ini juga bisa sering terjadi
Jadi ada beberapa mikroskop yang dia mati. Setelah dicek lampunya, ternyata lampunya baru, kemudian beberapa komponennya masih baru, ternyata dia mengalami konsleting sehingga putus pada bagian fuse atau bagian sekringnya. Nah, biasanya pemutusan atau kerusakan pada sekring ini disebabkan karena tegangan listrik yang tidak stabil. Nah, selanjutnya yang terakhir, biasanya kerusakan ini bisa disebabkan karena penyimpanan mikroskop yang kurang baik. Jadi, ketika kita menyimpan mikroskop tidak pada tempat yang baik, lembab ataupun kotor, itu bisa menumbuhkan karena lampu pada mikroskop ini menggunakan kaki yang berasal dari besi. Ketika dia tidak disimpan dengan baik, kaki-kaki dari lampu ini bisa lembab sehingga timbul korosi. Nah, ketika dia timbul korosi pada bagian kaki lampu ini, otomatis akan menghambat saluran listrik yang menuju ke bagian bohlam di mikroskop. Sehingga biasanya ketika semua fungsi normal, lampu juga tidak putus, tapi tidak menyala. Nah, biasanya ini dikarenakan karena saluran atau kaki-kaki dari lampu ini dia korosi. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa dan bagaimana cara untuk membersihkan korosi ini dari lampu-lampu mikroskop. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui beberapa masalah yang sering timbul, kita juga bisa melakukan beberapa langkah pengecekan kerusakan pada mikroskop. Yang pertama, sebelum kita membongkar mikroskop, alangkah baiknya kita mengecek sumber tegangan yang ada di ruangan atau di tempat kita. Jadi, sumber tegangan yang kita gunakan untuk menyalakan mikroskop, kita cek apakah stabil atau mati. Karena beberapa tempat saya menemukan juga beliau komplain mikroskopnya mati, sementara mikroskopnya secara fisik tidak ada kerusakan. Nah, pas kita datang ternyata yang rusak bukan mikroskopnya, tapi berada pada sumber tegangan yang ada di gedung itu. Jadi nanti kita bisa cek sumber tegangannya, bisa menggunakan obeng test pen, atau kalau tidak ada, kita bisa menggunakan alat elektronik yang lain. Misalnya kita menggunakan charger, kita cabut mikroskop dari sumber tegangan tadi, kemudian kita ganti sumber tegangan tadi menggunakan charger HP. Kemudian kita cas ke HP kita, apakah HP kita terisi atau tidak. Kalau HP kita terisi, berarti yang bermasalah adalah memang mikroskopnya. Tapi kalau misalnya kita pakai untuk ngecas, ternyata sumber tegangan tadi juga tidak menghasilkan listrik saat kita mengecas, berarti yang merusak pada bagian sumber tegangan. Jadi kita langsung bisa mengganti sumber tegangan dengan yang baru. Kemudian yang kedua, setelah kita mengecek sumber tegangannya ternyata ada listrik, ternyata mikroskop masih mati, kita bisa mengecek kabel power di mikroskop. Nah, di mikroskop ini ada kabel powernya. Kita bisa cek sama seperti tadi. Kita bisa menggunakan obeng test pen, atau menggunakan multi. Paling mudah, paling gampang, karena kelistrikan ini menggunakan AC, menggunakan daya AC langsung dari PLN. Kita bisa langsung menggunakan obeng test pen. Jadi kita tidak harus membaca, tinggal kita masukkan ke kabel powernya, ada nyala atau tidak. Kalau kabel power atau kabel powernya tidak bermasalah, dia akan mengeluarkan listrik sehingga di obeng test pen-nya akan menyala. Nanti akan kita coba seperti apa caranya. Kemudian yang ketiga yaitu pengecekan bagian fuse atau sekring. Nah, setelah kita mengecek tadi bagian sumber tegangan dan kabel, kemudian kita mengecek bagian fuse sekringnya. Sekringnya putus atau tidak. Kalau sekringnya putus, berarti nanti kita harus mengganti sekringnya, tapi yang harus diingat, kita harus menyesuaikan tegangannya sesuai dengan sekring yang putus tadi. Nanti juga akan kita lihat bagaimana cara membaca atau melihatnya di sebagian mana. Kemudian yang nomor 4 adalah pengecekan bagian lampu. Nah, ini kita bisa lihat bagian lampunya bisa kita lepas nanti pada bagian mikroskop, bagian bawahnya kita lepas. Kemudian kita lihat di dalam lampu ini biasanya ada kawatnya yang saling terhubung. Nah, nanti kita bisa lihat putus atau tidak. Kalau putus berarti memang bermasalah lampunya, kita bisa ganti yang baru. Kalau tidak putus, kita bisa cek pada kaki-kakinya. Kaki lampu ini korosi atau tidak, ada kotoran atau tidak. Karena bisa jadi lampunya masih bagus, hanya ada kotoran atau ada korosi pada kaki-kakinya sehingga menghambat aliran listrik dari mikroskop tadi. Nah, nanti kita juga cek
Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah pengecekan bagian kabel sebelum pada lampu mikroskop. Jadi di dalam mikroskop itu biasanya ada fitting yang atau rumahan untuk lampu mikroskop. Nah, beberapa kasus yang rusak juga pada bagian fitting ini. Nah, jadi nanti kita akan mengecek juga fitting ini bermasalah atau tidak, bisa menggunakan alat bantu multimeter. Nah, yang terakhir itu biasanya kita baru melakukan pengecekan pada bagian board kelistrikan. Nah, ketika bagian-bagian tadi ternyata sudah maksimal, tapi ternyata masih belum menemukan, kemungkinan yang rusak adalah pada bagian board kelistrikan. Nah, untuk pengecekan pada bagian board kelistrikan ini, kami sarankan bahwa hanya pada ahli atau bagi teknisi-teknisi kelistrikan, karena memang selain komponennya yang banyak dan rumit, juga membahayakan bagi pengguna. Jadi memang harus orang yang ahli atau memang teknisi kelistrikan yang melakukan untuk bagian pengecekan pada board mikroskop ini. Nah, setelah tadi kita melakukan langkah-langkah pengecekan yang tadi saya sebutkan, selanjutnya kita juga membutuhkan beberapa alat dan bahan untuk memperbaiki atau mengecek kelistrikannya tadi. Jadi yang bisa kita siapkan untuk alat-alat bantunya, kita bisa menggunakan obeng test pen seperti ini. Obeng test pen ini bisa didapat di toko-toko listrik secara umum, itu pasti ada. Bentuknya hampir sama seperti ini, hanya nanti kalau dia dicolokkan dan yang kita colokkan itu mengandung listrik, nanti di sini ada lampunya akan menyala. Itu menandakan bahwa objek yang kita tes itu teraliri listrik. Kemudian yang kedua, kita juga butuh set obeng seperti ini, atau pakai obeng yang lain. Yang penting obengnya sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu sesuai dengan mata obeng atau mata skrup yang ada di mikroskop. Kemudian selanjutnya kita juga butuh kunci L, tapi kunci L ini hanya pada beberapa jenis mikroskop, jadi tidak terlalu penting kalau mikroskop Bapak dan Ibu tidak menggunakan mata obeng, mata bor yang segi 6, Bapak dan Ibu tidak usah memerlukan kunci L, cukup menggunakan set kunci tadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita juga butuh tang seperti ini, pada beberapa kasus sangat dibutuhkan. Kemudian kita juga butuh multitester seperti ini. Kemudian kita juga butuh tisu atau kain. Dan yang tak kalah penting, kita juga harus selalu menggunakan alat pelindung diri. Bisa menggunakan sarung tangan dan masker. Saya akan pakai sarung tangannya supaya nanti lebih aman. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu mikroskop seri Yazumi 107BN. Ini akan kita coba perbaiki nanti seperti apa prakteknya dari apa yang tadi saya sampaikan. Nah, seperti saya yang tadi sampaikan, langkah yang pertama ketika kita mengecek kelistrikan, kita membutuhkan pengecekan pada bagian sumber kelistrikannya. Ini saya misalkan di sini. Ini sebagai sumber powernya. Untuk lebih jelasnya saya menggunakan bantuan satu kamera lagi supaya nanti Bapak dan Ibu lebih jelas.
Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini saya sudah menggunakan test pen. Nah, kita akan mengecek sumber kelistrikannya dahulu. Jadi nanti akan kita cek, setelah kita mikroskop kita mati, bisa menggunakan test pen seperti ini, dan kita mengecek tegangan yang ada di sumber kelistrikan ini. Apakah ada tegangannya atau tidak. Caranya tinggal kita masukkan ke lubang, salah satu lubang ini. Nah, kalau dia nyala seperti ini, berarti sumber tegangannya tidak bermasalah. Ini saya coba lagi, dia nyala. Berarti masalahnya tidak pada bagian ini, pada sumber tegangannya. Nah, sekedar informasi, ketika kita mencoba untuk menggunakan test pen ini, kita tidak boleh menggunakan sarung tangan. Jadi tadi saya menggunakan tangan yang kosong seperti ini. Karena kalau tidak, dia tidak akan menyala. Nah, caranya seperti ini. Nah, setelah kita colok ternyata nyala, kita lanjut ke proses pengecekan yang kedua, yaitu pengecekan pada kabel power. Nah, kabel power ini adalah kabel pada mikroskop yang biasa kita pakai. Jadi ini adalah ada kabel powernya di mikroskop, tadi saya lepas. Kemudian saya colokkan ke sumber tegangan. Nah, bagian ini, bagian yang masuk ke mikroskop, ini kita cek apakah ada aliran listriknya atau tidak. Untuk kabel yang bermasalah, kabel yang tidak ada mengalirkan listrik, ketika kita colokkan menggunakan test pen ini, dia tidak akan menyala. Kita coba lagi. Ini tidak menyala bagian yang ini ya. Ini bagian normalnya. Nah, ini harusnya menyala. Nah, ini bisa kita lihat. Di sini lampunya menyala. Artinya kabel di mikroskop ini tidak ada masalah. Nah, jika Bapak Ibu tidak ada test pen ini, Bapak Ibu bisa menggunakan kabel dari mikroskop yang lain. Jadi kalau ada dua mikroskop, bisa dicoba mikroskopnya disilang. Apakah dengan mengganti kabel dengan mikroskop yang lain, mikroskop masih mati atau tidak. Kalau dicoba menggunakan kabel yang lain di mikroskop yang normal, mikroskop yang rusak tadi ternyata masih tidak menyala, bisa berarti yang rusak bukan pada kabelnya, tapi memang pada bagian mikroskopnya. Nah, setelah bagian ini, baru kita bisa melakukan pengecekan pada bagian mikroskop itu sendiri. Nah, di sini ketika Bapak Ibu ingin melakukan pengecekan mikroskop, headnya bisa dilepas dulu, bagian prisma, kepala prisma seperti ini. Kemudian bisa kita simpan. Setelah itu baru kita bisa melakukan proses perbaikan pada mikroskop. Caranya kita balik seperti ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ini ada bagian bawah dari mikroskopnya. Ini ada bagian knob untuk lampunya. Kemudian di sini yang bulat ini adalah untuk sekring. Kita akan mengecek nanti di sini. Kemudian di sini ada keterangan nomor rekalnya. Cuman ini hanya keterangan distribusi dari perusahaannya, tidak ada keterangan spek dari mikroskop ini. Jadi tegangan mikroskop ini berapa, kemudian menggunakan lampu yang seperti apa, tidak ada keterangan di mikroskop yang saya pegang ini. Nah, tadi setelah kita mengecek sumber tegangan, kemudian kabel mikroskop, kita akan melakukan pengecekan yang ketiga, yaitu pengecekan pada bagian fuse atau bagian sekring. Nah, sekring itu bagian mana? Itu ada bagian ini, Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada bagian plus, ada tulisan kecil fuse. Nah, itu kita bisa ngecek di bagian sini. Caranya kita menggunakan obeng plus, kita letakkan pada bagian ini, kemudian putar berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah itu bisa kita ambil bagian fuse-nya. Nah, nanti dalamnya seperti ini. Nah, fuse-nya itu adalah bagian yang ini, bagian dalam ini. Saya lepas. Ini adalah sekring atau fuse pada mikroskop 107BN.
Bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat dari dekat di bagian dalam tabung kaca ini ada satu helai kawat. Nah, kalau kawat itu tidak terputus, artinya sekring ini dalam keadaan yang baik, tidak ada masalah. Tapi kalau sekring di dalam kawat di dalam tabung tadi dia putus, berarti sekringnya rusak atau harus kita ganti. Nah, bagaimana untuk menggantinya? Kita bisa melihat di sini, di bagian bawah sini, di salah satu bagian yang besi, yang bukan kaca, itu biasanya ada tulisan kode berapa voltnya. Kalau yang saya pegang ini, tulisannya adalah F0,5 garis miring 250 volt. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu misalnya mau mengganti sekring, harus sesuai dengan keterangan yang ada di sekringnya ini. Kita bisa beli di biasanya bisa beli di toko-toko elektro. Di toko elektro ada, kalau di toko-toko listrik saya kurang tahu. Ada, mungkin ada yang tidak. Cuman kalau di bagian elektro kebanyakan mempunyai sekring seperti ini. Saya masukkan lagi. Caranya seperti tadi. Jadi kita masukkan dulu ke pelindung sekring ini. Setelah dimasukkan sampai mentok, baru kita masukkan ke mikroskop lagi. Kita putar searah jarum jam sampai mentok. Nah, itu adalah langkah pengecekan yang ketiga, yaitu pengecekan sekring pada mikroskop. Kemudian yang keempat yaitu pengecekan bagian lampu putus atau tidak. Nah, itu bagian lampu kita bisa lihat di sini. Di sini ada semacam kotakan seperti ini. Ini adalah katup untuk membuka lampu mikroskop supaya kita tidak terlalu susah, tidak harus membongkar bagian ini. Kita cukup mengendorkan bagian depan ini. Kebetulan yang saya punya ini harus menggunakan obeng. Ada beberapa jenis mikroskop yang dia bentukannya seperti tidak berupa mata obeng seperti ini, hanya berupa besi dan bergerigi. Nah, untuk membukanya, untuk yang bagian tidak seperti ini, kita bisa menggunakan alat seperti ini, tanggem seperti ini. Nah, karena ini di sini ada bautnya, saya menggunakan obeng. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Tidak usah sampai lepas, karena nanti akan berfungsi untuk tuas kita menarik, kita memegang knop ini. Jadi setelah kita putar, kemudian kita pegang, kita buka. Nah, di sini bisa terlihat ini adalah lampu halogen kacang dari mikroskop 107BN. Setelah itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus menggunakan tisu untuk membukanya. Kita bisa lepas. Setelah dilepas, di sini bisa Bapak Ibu lihat, biasanya ada keterangan, ada yang berupa print out atau berupa kaca yang timbul, tulisan kaca yang timbul. Itu biasanya menandakan berapa daya dari lampu halogen yang kita punya ini. Saya baca untuk punya saya ini adalah 6 volt 20 watt. 6 volt 20 watt. Jadi kalau misalnya saya akan mengganti lampu ini, saya harus menggunakan lampu yang sama, lampu jenis kacang, halogen kacang dengan tegangan 6 volt 20 watt. Nah, kita harus mengeceknya di bagian dalam ini ada kawat, dua kaki kawat yang kemudian ada lilitan di atasnya. Nah, kita lihat apakah ada yang putus atau tidak. Jika salah satu kakinya putus, berarti lampunya putus. Kalau lampunya tidak putus, berarti tidak bermasalah. Setelah itu kita lihat juga bagian kakinya ini. Ini ada dua kaki. Nah, kalau kakinya bersinar, berkilau, tidak ada kotoran atau tidak ada kerak, berarti lampunya tidak masalah. Pada beberapa kasus, kematian lampu hanya disebabkan karena bagian sini, bagian kaki dua ini, dia terkena karat atau kotoran yang memang harus dibersihkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini terkena kotoran,
atau terkena kerak, korosi, itu bisa kita lakukan pembersihan dengan diamplas halus atau dikerik menggunakan cutter sampai bagian besi bagian dalamnya itu bersih, kelihatan. Setelah itu bisa kita gunakan lagi pada mikroskop. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengecekan pada bagian bohlam. Nanti bisa Bapak Ibu coba untuk mikroskop yang bermasalah di tempat masing-masing, karena ini tidak terlalu bermasalah dan tidak terlalu beresiko dan tidak membutuhkan alat yang berat. Bisa dicoba kalau misalnya mau. Kemudian kita kembalikan lagi, ingat selalu kita selalu menggunakan tisu atau kain sebagai pengaman untuk pemasangan atau pelepasan dari lampu halogen ini. Nah, selanjutnya untuk pengecekan bagian fitting atau bagian kabel dalam, kita harus membongkar di mikroskop ini. Cuman mungkin nanti akan sedikit saya perlihatkan saja seperti apa penggunaan multinya biar nanti tidak bingung Bapak dan Ibu. Di sini saya coba membuka dulu. Nah, setelah terbuka kurang lebih seperti ini. Ini adalah bagian dalam mikroskop kelistrikan dari mikroskop seri 107BN. Nah, nanti untuk mengeceknya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan alat multi seperti ini. Nah, untuk caranya, nanti kita bisa setel pada bagian ini, karena dia menggunakan power AC langsung, kita putar di bagian ini, angka 200. Nah, ini angka 200, 600 off. Nah, kita menggunakan yang 200 ini. Setelah itu bisa kita lakukan pengetesan pada bagian ini, kabel ini, kabel sebelum ke lampu. Jadi ini ada kabel ke lampu, kita bisa melakukan pengecekan di sini. Kita buka bagian sambungannya ini, kemudian kita tes posisi untuk boardnya ini. Kita aliri listrik langsung dari listriknya dari saluran. Jadi kita kita nyalakan, kemudian kita cek menggunakan termometer ini, menggunakan multimeter ini. Nanti kalau di sini memang ada tegangan, ini akan mengeluarkan angka. Nah, kalau misalnya nanti tidak ada tegangan, itu berarti yang rusak pada bagian port kelistrikan ini. Tapi kalau misalnya nanti kita cek di sini, ternyata ada tegangan, berarti yang rusak pada bagian ini, pada bagian fitting lampu ini. Nah, ini bisa kita ganti bagian ini saja. Jadi bagian kelistrikannya ini, portnya ini tidak usah diganti, yang kita ganti hanya bagian ini saja, bagian fittingnya. Karena tadi di sini ada listrik, tapi listriknya tidak sampai ke bagian bohlam. Berarti yang rusak adalah pada bagian fitting lampu ini. Jadi ini harus kita ganti. Nah, kalau tadi kita cek ternyata bagian pada multi ini tidak ada arus, tidak ada listrik, berarti yang rusak pada bagian board. Nah, kalau sudah bagian board ini, seperti saya tadi bilang, berarti kita harus meminta bantuan pada orang yang ahli atau pada teknisi yang memang mengerti elektrik atau elektronik.
Jadi kalau sudah sampai tahap ini, silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa minta bantuan ke orang yang ahli. Nah, mungkin seperti itu saja bagaimana cara pengecekan. Selanjutnya mungkin akan saya sambung dengan tanya jawab. Sebelumnya saya kembalikan dulu ke tempat posisi semulanya. Baik, saya cek di sini. Saya cek di chat yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Siapa tahu ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang bertanya nanti kita bahas satu persatu. Dari Bapak Suhardi menanyakan untuk OptiLab. Baik Pak, untuk harga OptiLab nanti akan kami infokan, akan kami japri ke nomor Bapak. Nanti dari admin akan memberitahu harga update dari produk kami. Ada pertanyaan dari Pak Imanman, yaitu mikroskop yang lampunya mati jenis halogen, tetapi suku cadangnya sudah tidak ada. Apakah bisa diganti dengan lampu LED? Pernah dicoba dengan lampu motor halogen, tetapi hasilnya tidak fokus. Mohon solusinya. Nah, kasus di Pak Imanman ini memang sangat banyak terjadi terutama pada pemilik mikroskop untuk seri-seri yang lama. Di UGM dulu banyak sekali mempunyai mikroskop yang serinya sudah lama dan bermasalah pada bagian listriknya, terutama pada bagian bohlam. Akhirnya karena tidak ada spare partnya, kemudian kita ganti menggunakan lampu LED. Nah, kebetulan di Mykonos di tempat kami memang kita menyediakan perangkat atau port atau rangkaian lampu untuk LED untuk dipasang di berbagai jenis mikroskop yang memang tidak sudah mempunyai spare part di pasaran. Jadi nanti Bapak Iman ini bisa menghubungi kami, bisa kalau misalnya ingin bertanya-tanya atau ingin membeli komponen kelistrikan LED dari kami, atau misalnya tadi seperti sudah mencoba membuat atau segala macam, nanti bisa menghubungi kami, sharing kami seperti apa masalahnya, mungkin kami bisa membantu. Dan untuk lampu yang sudah tidak ada spare partnya tadi, memang untuk saat ini jalan keluar yang paling mudah dan yang memang ada itu adalah penggantian port dari kelistrikan itu sendiri. Nah, yang dari kami, karena memang sekarang sudah banyak menggunakan LED dan kelebihan LED sudah kita banyak sekali tadi sudah kita bahas, maka untuk penggantian mikroskop yang sudah tidak ada spare partnya, biasanya kita upgrade ke lampu LED. Untuk penggunaan lampu motor yang sudah dicoba tetapi hasilnya tidak fokus, kemungkinan bisa jadi karena memang lampunya tidak kompatibel. Satu, dari bentuknya tidak kompatibel. Yang kedua, bisa jadi karena tegangannya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di portnya itu tadi, Pak. Mungkin begitu untuk pertanyaan untuk Pak Imanman. Selanjutnya saya cek lagi kalau ada pertanyaan. Ada dari M. Adib, yaitu pertanyaannya, efeknya apa Pak kalau lampu halogen kacang dipegang langsung? Nah, kalau lampu halogen kita pegang langsung menggunakan tangan, lampu halogennya akan berkabut. Biasanya kabut itu berada di dalam dan tidak bisa dibersihkan. Sehingga sayang sekali kalau kita sudah beli dengan harga yang lumayan mahal, ternyata kita salah ketika kita memasang atau mencabutnya. Karena nanti ketika dia sudah berkabut, karena kita pegang, kabutnya tadi akan menghalangi sinar dari lampunya tadi, sehingga lampunya tidak akan seterang ketika kita tidak
memegang atau tidak ada kabut di dalam lampunya tadi. Begitu Pak untuk Pak Habib. Kemudian selanjutnya dari Pak Suhardi Yohanes, apakah kalau memegang lampu halogen harus menggunakan tisu? Ada tips katanya agar lampu tidak putus. Oh iya, untuk Pak Suhardi, saya seperti tadi yang sudah kita bahas, bahwa memang harus menggunakan tisu karena mengakibatkan kabut pada lampu tadi. Kemudian untuk tipsnya, sebenarnya tips ini biasanya digunakan untuk ketika kita menggunakan mikroskop. Jadi setelah kita menggunakan, jadi untuk yang pertama, jam penggunaan mikroskop itu sendiri. Sebenarnya untuk jam penggunaan mikroskop yang kami rekomendasikan adalah 2 jam penggunaan, kemudian istirahat. Jika setelah itu ingin digunakan lagi, boleh. Cuman sekali penggunaan itu kalau bisa maksimal 2 jam. 2 jam istirahat, 1 jam atau setengah jam, nanti bisa dinyalain lagi, 2 jam istirahat. Kalau bisa maksimal dalam sehari itu 8 jam. 8 jam penggunaan mikroskop. Nah setelah itu, setelah kita gunakan, jangan langsung dimatikan, tapi kita ketika sudah selesai menggunakan, kita turunkan dulu volume atau pengaturan lampunya ke yang paling kecil, paling rendah. Setelah itu baru kita matikan. Setelah dimatikan, kita tunggu 1-2 menit sampai itu adalah fase cooling down, sampai lampu itu agak dingin. Kalau bisa lebih malah lebih baik, tapi 1-2 menit cukup. Setelah itu baru kita cabut kabel mikroskop dari sumber tegangan. Jadi langkah-langkahnya, kita kecilkan dulu volume atau tegangan listriknya, kemudian kita matikan, kemudian kita tunggu 1-2 menit, kemudian baru kita lepas steker atau sumber tegangan dari mikroskop itu sendiri. Kurang lebih itu yang bisa dilakukan untuk memperlama atau memperawet penggunaan lampu pada mikroskop. Baik, saya lanjutkan. Dari Yasir Patelki, Pak Yasir Patelki, bagian mana membersihkan untuk kaki lampu, apakah sudah dicoba selain dengan mengerik kaki lampu? Karena itu berupa karat Pak, jadi untuk proses pembersihnya dari kami menggunakan 2 cara itu Pak, bisa menggunakan amplas atau menggunakan cutter. Karena kalau kita menggunakan cairan akan berbahaya buat lampunya. Jadi untuk yang paling aman, paling mudah dan efektif itu kita menggunakan 2 cara tersebut. Bisa menggunakan dikerik menggunakan cutter atau menggunakan amplas halus. Kalau misalnya Bapak ingin mencoba cara yang lain, silahkan, selama yang harus diingat adalah 1, tidak berbahaya bagi Bapak, bagi orangnya, bagi kita. Kedua, tidak berbahaya bagi alat tersebut. Selama itu tidak berbahaya bagi kita dan tidak berbahaya bagi alatnya, boleh Bapak bisa coba cara lain yang lebih efektif dan lebih cepat atau lebih aman. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Sri Widayati, harga lampu info ya Mas. Baik Bu, untuk harga lampu ini karena ada beberapa tipe lampu, nggak hanya 1 tipe, nanti Ibu bisa hubungi ke admin kami, atau nanti Ibu akan diinfokan kalau namanya Ibu atau nomor Ibu ada di backup data kami, nanti bisa kami infokan untuk harga lampu yang bisa Bapak Ibu pakai di mikroskop masing-masing. Kemudian pertanyaan dari Ibu Eva Yusepa, bagaimana mencegah lampu tidak sampai pecah? Kalau lampu, sebenarnya untuk lampu ketika kita digunakan secara normal itu tidak akan pecah Bu, biasanya hanya putus. Kalau pecah itu biasanya ketika kita mengambil atau membongkar mengambil lampu atau membongkar bagian kelistrikan lampu dengan cara yang tidak benar atau kurang tepat, itu biasanya beresiko pecah. Tapi kalau misalnya kita menggunakan seperti hanya untuk penggunaan biasa, itu biasanya lampu jarang sekali pecah. Jadi tidak ada cara untuk mencegah lampu pecah selain kita tidak membongkar atau mengambil lampu dari mikroskop dengan cara yang salah. Nah, cara yang baik seperti apa? Yaitu seperti tadi, kita membuka dengan membalikkan mikroskop, kemudian dibuka panelnya, setelah itu kita ambil menggunakan pelindung tisu tadi. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya sampaikan, berhubung ini juga tidak ada pertanyaan lagi. Kemudian waktu juga sepertinya sudah pas, hari jam 2 siang.
Mungkin untuk selanjutnya baik, benar tidak ada pertanyaan lain. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain atau Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang masih belum terselesaikan atau masih kurang jelas dari apa yang kita bahas hari ini, silahkan bisa kontak kami melalui WhatsApp atau melalui email. Silahkan ditanyakan lagi apa yang belum jelas atau apa yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk Mykonos EduLive kali ini. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi di hari Kamis pada jam yang sama, jam 1 sampai jam 2 siang. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kalibrasi pada mikroskop. Nah, jangan lupa untuk share info live streaming kami ke rekan-rekan yang lainnya, serta follow IG kami di PT Mykonos. Sekali lagi, acara ini gratis, tidak dipungut biaya. Sebelum diakhiri, saya akan umumkan siapa pemenang giveaway kali ini. Seperti pada biasanya, saya akan membacakan siapa yang akan beruntung 5 orang. Yang pertama, untuk Pak Yasir Patelgi. Selamat Bapak, bisa menghubungi admin kami, silakan. Kemudian untuk Pak Suharti Yohanes, silakan Pak. Bapak bisa menghubungi admin kami untuk mendapatkan pulsa 20.000. Kemudian yang ketiga untuk Bapak M. Adib. Bapak M. Adib juga mendapatkan pulsa 20.000, silahkan. Kemudian ada juga dari Pak Imanman. Silakan Pak Imanman bisa menghubungi kami. Kemudian yang terakhir dari Ibu Eva Yusepa. Silahkan Ibu Yusepa juga berhak mendapatkan pulsa dari kami sebesar Rp20.000. Nah, pada akhirnya saya harus undur diri. Tak lupa saya Vida dan seluruh tim serta jajaran PT Mykonos mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai bertemu lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.